pasti dan angka ragu-ragu. Nah, kalau di sini kita mengatakan ada namanya kalau struktur skor mau dicerita, ya maka kita mengenal ada namanya skor tulen dan skor keliru. Kalau kita ingin melihat sejarahnya bahwa uh, Spearman itu mengemukakan bahwa amatan dalam hal ini skor responden ya. Jadi skor yang kita ukur itu terdiri atas komponen skor yang namanya skor tulen disingkat T dan skor keliru K. Ya, setiap kali kita mengukurkan itu, apa melaporkan itu, kalau A tadi disebut skor responden yang kita laporkan itu terdiri atas T tambah K. Artinya ada skor tulen asli dengan skor keliru. Jika responden sama, diukur melalui dua pengukuran setara, pengukuran pertama dan kedua, maka skor tulen itu adalah sama untuk dua pengukuran itu. A1 sama dengan T ditambah K1 ya keliru, skor keliru, dan A2 adalah T ditambah A1 dan K1 adalah skor yang kita amati, dan skor keliru pada pengukuran satu. Demikian pula A2 dan K2 itu adalah skor amatan dan skor keliru pada pengukuran kedua. Ya, kita lihat di sini tadi ya. A1 itu adalah skor tulen ditambah skor keliru satu. Sini A2 adalah skor tulen ditambah skor keliru yang didapatkan dari hasil pengamatan atau pengukuran yang kedua. Hal yang sama juga terjadi jika pengukuran lebih dari dua kali dan secara teoritis dapat diteruskan sampai tak hingga. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa sumber kekeliruan itu terdiri atas kekeliruan sistematik dan kekeliruan acak. Ya, sama dengan di hasil pengukuran di fisika itu kita mengatakan itu ada diperoleh dari eh, ketidakpastian sistematik dan ketidakpastian acak namanya. Kalau dalam hal pengukuran ilmu sosial seperti ini dikatakan bahwa kekeliruan sistematik itu sudah sedapatnya dihilangkan melalui validasi pada validitas pengukuran. Kekeliruan acak atau tidak sistematis di sini mencakup ada namanya pemilihan butir dan alat ukur, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan responden tertentu. Kondisi pengukuran, kondisi tempat, kondisi waktu, kondisi fisik dari responden mempengaruhi hasil ukur ya. Kemudian penskoran, bila skor diberikan oleh penilai maka subjektivitas penilai berpengaruh pada hasil ukur. Jadi kita perlu mengasumsikan bahwa pada komponen skor itu skor aman, amatan terdiri atas skor tulen dan skor keliru ya. A sama dengan T ditambah K. Untuk skor amatan A1 dan A2 masing-masing memiliki komponennya. A1 itu adalah T1 tambah K1. A2 adalah
T2 ditambah K2 dengan catatan bahwa A itu adalah skor amatan. T komponen skor tulen dan K adalah komponen skor keliru. Untuk satu responden dengan tak hingga pengukuran atau satu pengukuran untuk tak hingga responden itu didapatkan rata-rata skor keliru sama dengan 0. Demikian pula rata-rata amatan dari skor tulen sama dengan T. Sehingga kalau kita gambarkan sebetulnya uh, A1 itu identik dengan K1, demikian pula A2, K2, A2, K2, kemudian KK, AK. K itu indeksnya komponen apa namanya ya, keliru ya. Jadi kalau kita melakukan pengukuran satu kali untuk responden yang tak berhingga dengan atau boleh juga kita katakan bahwa kalau kita melakukan pengukuran satu kali untuk tak berhingga responden maka kita dapatkan rata mu ya, mu keliru itu sama dengan 0. Sementara mu amatannya sama dengan skor tulen. Kenapa bisa sama? Karena kita katakan tadi A itu sama dengan T ditambah K. Jadi kalau K-nya 0 ya tentu A-nya sama dengan T. Dan itu berlaku untuk satu kali kita melakukan pengukuran dengan tak berhingga responden atau ya. Sekarang kita lanjutkan bahwa kita bisa melihat komponen tulen dan keliru hubungannya ya. Untuk satu responden dengan tak hingga pengukuran atau satu kali pengukuran yang tak berhingga responden, tidak ada korelasi di antara komponen tulen dan komponen keliru. Jadi kalau kita katakan kembali bahwa untuk satu responden diukur dengan tak berhingga pengukuran atau satu kali kita mengukur tapi tak berhingga respondennya, maka tidak ada korelasi di antara komponen tulen dan komponen keliru. Ya, hubungannya dikatakan sama dengan 0. Pro TK-nya tulen dan keliru sama dengan 0. Sekarang kalau kita melihat hubungan di antara komponen keliru. Jadi pada pengukuran 1 dan 2 untuk tak berhingga responden, kalau kita melakukan 2 kali pengukuran masing-masing untuk tak berhingga responden, didapatkan bahwa tidak ada korelasi di antara komponen keliru. Kalau K1, K2-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita melakukan pengukuran satu kali untuk tak berhingga responden, kemudian kita melakukan pengukuran yang kedua kalinya, untuk tak berhingga responden itu didapatkan tidak ada korelasi di antara komponen keliru. Artinya korelasinya K1 dan K2 itu sama dengan 0. Kalau tadi di atas itu untuk komponen itu satu responden yang tak berhingga pengukuran atau satu kali pengukuran untuk tak berhingga responden, itu didapatkan tidak ada korelasi di antara komponen tulen dan komponen keliru.
Tidak ada hubungannya rho-nya sama dengan nol ya. Demikian pula kalau ukuran pertama dan ukuran kedua untuk tak berhingga responden, maka didapatkan informasi bahwa tidak ada korelasi di antara komponen kecil. K1, K2-nya apa, rho-nya nol. Sekarang kita mau ceritakan mengenai tentang hubungan di antara dua skor. Pada pengukuran satu dan pengukuran dua, untuk tak berhingga responden, diperoleh bahwa tidak ada korelasi di antara komponen tulen dan komponen keliru. Rho T dan rho K1 itu sama dengan nol. Demikian pula rho T1 dan K2 sama dengan nol. Selanjutnya mengenai skor ujian paralel atau setara. Ujian pertama dan ujian kedua adalah paralel atau setara jika skor A1 dan A2 memenuhi asumsi bahwa asumsi yang pertama asumsi A sampai E serta untuk setiap populasi responden. Ya kalau kita masih melihat bahwa ini T1 sama dengan T2 dan alfa kuadrat K1 sama dengan alfa kuadrat K2 atau variansi K1 sama dengan variansi K2. Skor tulen pertama sama dengan skor tulen kedua. Skor ujian dasarnya ekivalen ya. Ekivalen atau tanda sigma itu. Ujian satu dan ujian 2 adalah dasarnya ekivalen T1 sigma 1 jika skor A1 dan A2 memenuhi asumsi A sampai E. A sampai E itu tadi ini yang pertama. A komponen skor ya sampai sampai E sampai hubungan di antara dua skor ya. Begitu. Sekarang kita lihat ciri komponen skor ya. Parameter ciri eh, yang akan kita bahas menyangkut rata simpangan, variansi dan kovariansi. Dapat dilakukan pada dua keadaan. Satu responden untuk tak berhingga kali pengukurannya atau satu kali pengukuran untuk tak berhingga responden. Jadi kalau ini kita terapkan maka variansi dan kovariansinya. Boleh terjadi itu kalau kita melakukan satu kali pengukuran untuk tak berhingga responden atau satu responden untuk tak berhingga pengukuran. Satu pengukuran untuk M responden diekstrapolasi ke tak hingga responden ya. Ekstrapolasi itu biasanya kita tidak menggunakan tabel, tapi biasanya kalau di statistik itu kita melihat itu misalnya ada N-nya 60, baru selanjutnya di bawahnya 61 kan mestinya ya. Tapi 61 itu tidak ada, maka diekstrapolasi namanya. Digunakan N tabel yang ada sebelumnya dan setelahnya. Biasanya nilainya tidak terlalu terlalu jauh di antara keduanya itu. Anda masih ingat ekstrapolasi gitu caranya ya? Hmm.
Ya, saya kembali ke sini. Jadi kalau kita melakukan ujian pertama dan ujian kedua adalah dasarnya tadi sigma 1. Jika skor A1 dan A2 memenuhi asumsi A sampai E, maka T1 sama dengan T2 ditambah eh, C12. C itu adalah nilai konstanta ya. Jadi kalau kita mengatakan gini, ah, pengukuran pertama, skor tulenya itu kita beri simbol T1 ya. Kemudian skor kelirunya itu K1. Maka didapatkan bahwa tidak ada korelasi di antara skor tulen dan skor keliru. Kalau saya gambarkan dalam bentuk lingkaran begini kira-kira ya tentu T1 itu lebih besar daripada K1. Kenapa? Karena skor tulen itu diharapkan lebih besar wilayahnya dibandingkan dengan skor kelirunya. Demikian pula untuk K2, maka kita mengatakan bahwa P2 kalau dicari korelasinya antara skor tulen dengan skor keliru, itu kita dapatkan nol. Dan kita dapatkan bahwa di antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua itu, rohnya K1, K2 itu sama dengan nol. Ya, jadi saya ulangi, kalau kita gambarkan skor tulennya di sini untuk satu kali pengukuran pada tabel hingga respondennya, demikian pula di sini. Maka kita dapatkan hasil pengukuran itu, amatan itu, skor tulennya T1 dengan skor keliru K1. Nah, kalau kita mau cari hubungannya, maka antara skor tulen dengan skor keliru itu tidak ada korelasinya atau nol. Rho T1 K1 sama dengan nol. Demikian pula untuk pengukuran yang kedua. Ukuran yang kedua untuk tabel hingga responden. Kita dapatkan skor tulen itu T2 dan skor kelirunya K2. Nah, kalau kita cari hubungan di antara skor tulen dengan skor keliru itu sama dengan nol. Demikian pula akhirnya kalau kita mau mencari hubungan antara skor keliru K1 dengan K2 itu sama dengan nol. Jadi ini kalau dicari hubungannya, itu kita dapatkan nol. Contoh, jika skor amatan A sama dengan 10, skor keliru 2, maka skor tulennya adalah uh, T sama dengan A dikurang K. Kenapa kurang K? Karena ini kan sebetulnya ini tempatnya di sebelah kiri sini. Skor amatan itu terdiri atas skor keliru tambah skor tulen. Karena yang ditanyakan di sini skor tulennya adalah berarti A dikurang K. 10 kurang 2 8. Jika skor tulen 7, skor keliru 2, maka skor amatannya adalah 7 ditambah 2, ya 9. Sama hanya 12, tulennya 12, maka skor kelirunya adalah A dikurang T. 15 dikurang 12 berarti dapat 3. Contoh 4, jika skor amatan 25, skor keliru 22, maka skor tulennya adalah A dikurang K. A dikurang K berarti 25 dikurang 22. Kalau kita bandingkan skor tulen dengan skor keliru, tentu skor tulennya
Di sini lebih kecil ya. Berarti kekeliruannya besar ini. Nah, selanjutnya kalau kita mau bercerita rumus, rumus itu rata itu adalah mu x itu adalah 1/m kali sigma A. Skor tulen itu rata-ratanya adalah 1/m, banyaknya respondennya kali sigma skor tulen. Hubungan di antara rata itu, kalau kita mencarinya mu A adalah rata A itu adalah 1/m kali sigma A. Sigma A itu adalah uh, T ditambah K ya, skor tulen tambah skor keliru, maka kita dapatkan 1/m dikali sigma T ditambah 1/m sigma K. Sigma M dikali 1/m dikali sigma T itu adalah mu T. Ada rumusnya di atas ini. Sementara ini ekspresinya 1/m ada sigma kali K ya. Itu adalah mu K. Uh, mu T itu adalah ditambah 0 karena mu K-nya 0. Jadi mu A sama dengan mu T. Mu A sama dengan mu T. Ini Anda lihat semua ya. Iya, Bisa Iya, Pak. Iya, bisa, Pak. atau kalau saya Iya, bagikan, Pak. saya bagikan dulu ya. Saya lupa bagikan. Saya bagikan dulu ke Anda ya. Di grup silakan dicek di grup dulu. Saya udah bagi itu ada di grup, silakan dicek masing-masing ya. Materinya struktur skor. Sudah diperoleh semua ya.
Saya kok. Saya masih ada di ini enggak di grup ini. Masih ada Pak di room. Masih ada Pak. Gimana caranya kalau mau masuk kembali enggak perlu diklik gitu ya. Oh saya hilang ini di layarku ini. Oke, sudah ketemu. Sekarang kita lihat contoh 5 ya, variansi skor ujian itu eh, sigma variansi tulenya itu sama dengan 5, sementara variansi skor amatannya, variansinya atau sigma A-nya sama dengan 10. Maka variansi skor keliru adalah, ya kita kembalikan ke rumusnya tadi. Kalau variansi skor amatan itu adalah variansi skor keliru tambah variansi skor tulen. Sehingga kalau contoh 5 ini kita mau cari skor keliru, variansi skor kelirunya adalah tentu variansi skor amatan dikurang variansi skor tulen. 10 ini tadi ya dikurangi 5. Apa segitu. Dan seterusnya Anda bisa baca ke bawah. Ah. Kovariansinya itu kalau kita variansi kovariansi ya. Anda belajar statistik sekarang kan itu ah, di berita itu kovariansi itu simbolnya biasanya kita katakan sigma ya. Akar daripada variansi. Jadi kalau kovariansinya skor tulen tambah keliru itu sebetulnya adalah variansi skor tulen keliru tambah variansi dikali variansi skor tulen dikali variansi skor keliru itu sama dengan 0. Sehingga kita katakan kovariansi ya, skor tulen dengan skor keliru itu sama dengan 0. Kovariansi skor amatan dengan skor tulen itu dan korelasi rho amatan dengan tulen itu sama dengan, ya kita katakan kovariansinya itu antara skor amatan dan skor tulen itu adalah korelasi di antara skor amatan dan skor tulen ditambah skor apa namanya eh, kovariansi skor amatan dikali Pak, kovariansi. mohon maaf, PPT tanda muncul, Pak. Nah, muncul ya. Saya tutup dulu.
Sudah kelihatan ya? Kelihatan PowerPoint-nya ya? Sudah, Pak. Sorry, karena Sudah, Pak. tidak kelihatan tadi ya. Lupa saya share tadi, jadi memang itu kekurangannya kalau Zoom begini ya. Saya pikir Anda melihat hal yang sama dengan saya, ternyata berbeda. Anda melihat layar kosong, saya melihat paparan saya. Jadi kalau kovalensi dengan korelasi kita mau hitung itu, kita dapatkan korelasi itu adalah korelasi skor amatan dan skor tulen itu antara kovariansi maksudnya kovariansi skor amatan dan tulen dibagi dengan kovariansi skor amatan dikali kovariansi skor tulen. Ini di persoalan terakhir. Kalau saya putar-putar gini, apa sih namanya ini tanda panah yang di kursor saya, Anda lihat kursor saya ya. Lihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, kalau gitu berarti ini, betul kali ini saya tidak pakai laser point ini. Kalaupun pakai laser point mungkin nggak kelihatan di situ juga ya. Ini mohon maaf karena kita harusnya menurut aturannya pasca itu kalau 8 kali pertemuan itu harusnya kan ada 2 kali minimal lah tatap muka. Kalau di fisika nggak tahu kalau di PP. Karena PP biasanya tidak terlalu terikat dengan norma yang ada ah, dibandingkan dengan prodi lain itu ya kata prodinya biasanya terlalu terikat. Tapi itu untuk ketua prodi Profesor Ruslan almarhum dulu ya. Kalau sekarang juga saya kurang tahu tentang ketua prodi kita yang baru mengenai komitmennya terhadap mahasiswa. Tapi saya kira juga orangnya baik ya. Oke, saya kira itu. Anda bisa baca ke belakang ya. Saya malas kalau membaca persamaan-persamaan begini. Mengenai pertanyaannya Ulia minggu lalu itu mengenai nilai pada apa namanya semantik diferensial itu memang saya baca buku aslinya ya memang itu angka yang dimasukkan dan diberikan oleh uh, pada contoh buku pada contoh yang ada di PowerPoint yang saya tayangkan minggu lalu. Sehingga kalau saya ditanya dari mana itu angka yang sudah dimasukkan langsung oleh contoh apa pada contoh yang ada pada semantik diferensial karena yang dicentang-centang itu yang kemudian mau dicari. Kalau tidak ada halangan minggu depan saya akan hadir secara fisik insya Allah di uh, pasca ya, memberikan ujian. Ujiannya tertulis terdiri atas ada namanya soal pilihan ganda, ada benar salah, ada melengkapi, ada esai, ada isian singkat, ada isian panjang. Jadi masing-masing skornya itu dibagi per komponen. Kalau dijumlahkan skornya 100 semua ya. Silakan. Item Pak soalnya. Ya nanti kita kondisikan saja ya. Tapi biasanya kalau saya beri ujian itu soalnya saya udah tuliskan, tinggal yang Anda perlu siapkan itu kertas yang dipakai untuk mengisi soal esainya. Karena kalau pilihan gandanya benar salah, ngisi-ngisi di situ tinggal langsung diisi misalnya. Kalau saya mengatakan skor tulen sekian, skor keliru sekian, maka
skor amatannya berapa, tinggal Anda tulis di situ di lembaran soal yang Anda bisa isi. Saya kira demikian ya. Selamat belajar dan saya berharap Anda bisa ngisi ujian materinya tentu dari bab pertama sampai bab hari ini ya. Seharusnya kalau ujian itu biasanya tidak perlu diberitahu bahwa minggu depan ujian. Karena ini kan jelas bahwa ini ada 2 dosen, perkuliahan itu sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, kalau dibagi 2 berarti ujian di pertemuan ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat, wabarakatuh. Pak. Saya tutup saja ya.